Selanjutnya kita jalankan perintah not AC db send, lalu kita enter lagi dan tunggu sebentar karena sedang loading dan proses selesai. Lalu kita masuk ke PG admin dan cek semua folder apakah sudah masuk atau belum. Itu pertama kita masuk dulu ke database, lalu ke voucherku. Ini berarti kan sebelumnya kita sudah membuat folder yang namanya voucherku karena kita membuat project dengan berbasis web, itu penjualan pulsa secara online. Lalu cek tabel, di tabel ini sudah ada Adonis skema dan Adonis skema vision. Lalu ke potong yang on jauh tiga tikus main dua dua. Nah jadi play refresh di kanan refresh refresh. Nah terus di klik kanan RD nah voucherku RD. Nah, selanjutnya kita masuk ke ARD atau bisa disebut flowchart. Flowchart di sini ya seperti flowchart pada umumnya, ada ID serial yaitu public. Ini menjadi database dengan sebuah ID. Lalu masuk ke voucher diskon karena di sini kita buat ada diskon dan ID serial untuk sebuah ID pelanggan untuk checkout. Lalu berikutnya kita ke database migration. Nah, di sini ada tabel yang bernama user tabel, itu gunanya untuk tabel untuk user, dan create voucher tersebut yaitu gunanya ini untuk tabel sebuah voucher tersebut, yaitu ada bernama ID dan nama description. Berarti kan ID-nya berapa, nama vouchernya itu apa, dan deskripsinya bagaimana. Terus voucher pulsa sama seperti tadi, ada ID, ada provider, nominal, price, dan deskripsi voucher. Lalu ada ID user, itu untuk kita login ke database atau sebuah website, itu kan ada namanya login. Login ini untuk masuk, lalu ada tabel yang namanya listrik tabel, yaitu ada yang namanya ID, voucher, provider, nominal, price, dan kode voucher. Itu menandakan sebuah variabel untuk sebuah voucher nanti yang akan ditampilkan di sebuah website, atau kita sebutnya localhost karena ini belum online. Terus ada tabel diskon, itu ada sebuah barang yang didiskon, yang tadinya 10.000 misal diskon 50% menjadi 5.000. Yang selanjutnya voucher voucher tabel seperti pada umumnya ada ID, provider, nominal, dan price. Yang terakhir user tabel itu tampilan keseluruhan. Kalau kita seumpama mau check out, nah check out itu ada berapa yang kita mau check out, semisal ada tabel pulsa atau apa ya, membuat ya kita bisa lalu kita masuk ke data seeder, yaitu create admin seeder, yaitu untuk tampilan masuk admin. Lalu kita bernama admin voucherku, email admin kita yaitu admin@voucherku.com, dan passwordnya kita menggunakan password 123, role-nya masih di admin. Terus ada seeder yang namanya datum. Datum tersebut menampilkan sebuah tabel yang berisi nama provider, terus nanti ada kapasitas gigabit, mau voucher berapa giga nanti ada tersedia, dan harganya sekalian. Terus ada potongan harga atau roll diskon. Diskon kita bisa diaplikasikan dengan Gojek atau Shopee atau menggunakan dana, tergantung kita pembeliannya. Minimal katakan 50.000 diskon 2% atau gimana nanti kita setting. Kalau di sini diskon dari Tokopedia 5%. Ini roll untuk listrik shader, berarti ini voucher untuk listrik nominal atau disebut PLN. Ini roll untuk pulsa provider, bisa Indosat, IM3, XL, dan Telkomsel. Nanti kita ada voucher yang bernama Telkomsel. Kita lanjut lagi ke voucher shader, yaitu voucher pulsa diskon untuk semua operator atau voucher paket data, paket internet, dan hemat. Lalu kita membuat data tabel untuk di dalam sebuah folder yang nama model, yaitu ada user TS, yaitu tampilan untuk menampilkan sebuah tampilan di website kita, atau kita sebutnya di localhost, yaitu ada yang namanya voucher data. Voucher data itu menunjukkan bahwa tampilan tersebut ada voucher data yang bernama katakan tabel voucher PLN atau voucher data. Voucher diskon, tadi potongan harga untuk menampilkan sebuah diskon. Ini ada voucher listrik, dan contohnya nanti kita tampilkan di akhir sebuah penjelasan. Untuk melanjutkan dari teman saya tadi, Dimas Bani Agung Bandika, kita akan membahas dari PN tersendiri. Untuk PN itu di sini kita ada controller dan routes. Untuk kontrolnya seperti ini, dibagi menjadi beberapa tahapan. Ini controller untuk mengambil data dari database, migrasi agar nanti kita bisa menginputkan di dalam website tersebut. Ada pusat data, ini kita
ketika kita masuk ke voucher data, nanti akan view render ke page admin voucher data. Jadi nanti data dari tampilan voucher index muncul di sini, lalu kita masukkan ke mm, masukkan dalam ke tampilan web tersebut. Nah, di sini kontrol ini tugasnya adalah memasukkan controller ini ke dalam model dan migrasi. Jadi nanti controller ini berfungsi sepenuhnya untuk jembatan seperti itu. Ini ada tampilannya, ada index, ada untuk membuat juga create, ada store adalah untuk menampilkan, untuk edit, untuk mengedit voucher tersebut. Misal kita ada kekeliruan dalam input voucher, untuk update kita ada ketika edit kita akan simpan ke dalam database tersebut. Untuk di sini ada juga delete yang untuk mendelete dari tampilan wishlist dari voucher tersebut. Untuk dari fitur COD ini masih ada kelemahan, yaitu di bagian update masih belum bisa saya lakukan karena keterbatasan dari kita sendiri. Seperti itu. Ini untuk voucher diskon sama saja. Seperti ini. Jadi ketika kita membuka tampilan admin voucher diskon akan menunjukkan ini. Ini untuk menampilkan voucher index dari voucher diskon. Sama seperti sebelumnya COD ini dan lain-lain. Oh ya, kenapa di sini kode vouchernya kita memakai data ID? Karena untuk mempermudah kita dalam menginputkan kode voucher agar tidak manual satu-satu. Untuk project selanjutnya mungkin kode voucher bisa kita inputkan manual karena untuk menyamakan dengan voucher aslinya. Jadi seperti itu. Ini ada ID juga, ada update, match. Jadi kita match ini yang data yang sudah kita buat nanti akan dimasukkan ke dalam migration, lalu di migration nanti akan masuk ke dalam database ini sebagai jembatan saja. Save pada destroy untuk menghapus. Ketika nanti spesialis dari voucher tersebut kita salah atau sudah berlaku, kita bisa hapus di sini, maka nanti akan keluar respon berhasil dihapus seperti itu. Ini juga sama, ada voucher listrik, dan ini untuk voucher controller karena kemarin saya sempat ingin membuat CRUD dari voucher tersebut, kayak misalnya menambah voucher belanja untuk mobil atau apa, karena keterbatasan dari saya mungkin untuk mempersingkat saja project kali ini. Jadi kita untuk CRUD ini tidak terlalu dipakai seperti itu. Untuk ini authentication ini sama seperti tadi. Ini untuk controller, dari untuk controller untuk database, maka kita memasukkan sebuah login serta kredensialnya juga menggunakan validator untuk loginnya. Ada user juga di sini, tetapi mungkin ada kelemahan karena dari beberapa, misal kita memasukkan session flash sukses lalu username kamu berhasil login, ini belum nampil di tampilan. Itu saya juga bingung kenapa, saya nggak tahu. Ini untuk logout juga, untuk controller logout keluar usernya, dan ini untuk membuat akun seperti itu. Terus kita bahas ke bagian root. Sebelum ke bagian root mungkin bisa kita ke kernel dulu. Untuk kernel di sini mungkin sama kayak bawaan, tapi mungkin ada beberapa tambahan kayak misal session middleware. Saya ikut sertakan di sini karena untuk autentikasi login dan middleware name untuk admin, untuk guest, serta untuk middleware authentication. Selanjutnya kita masuk ke root. Nah, di sini root adalah kayak misal kita membuat tampilan nih, membuat tampilan dan membuat tombol. Bagaimana tombol itu akan bisa diklik dan mengarahkan ke tampilan baru. Ini di sini fungsinya. Ini di sini kodenya untuk mengajarkan sebuah redirect dari halaman A ke halaman B. Di sini semuanya ada register controller. Berarti di sini kita mengambil data dari register controller, mengimport apa yang di register controller, dan juga di login controller, logout, serta riwayat controller. Nah, untuk ini adalah dari admin voucher controller. Jadi yang di controller nanti dipanggil di sini semuanya. Untuk root umum ini untuk user. Ketika kita buka website tersebut, nanti akan muncul tampilan dari page slash home. Untuk tampilannya seperti apa nanti dibahas oleh teman saya. Kita bahas ke router group. Kenapa di sini saya menggunakan router group? Untuk mempermudah saja pengalokasian. Jadi nggak ribet satu-satu gitu. Jadi dijadiin satu menggunakan router group. Di sini ini ada root admin login. Jadi ketika nanti ingin menggunakan login, sebenarnya seperti ini. Website saya itu memisah admin login di tampilan websitenya. Jadi tidak ada tombol untuk login admin untuk mengarah keamanan dari website tersebut. Cuma mungkin beberapa orang masih bisa menggunakan karantina dari website tersebut karena ini masih tidak belajar, jadi saya mungkin seadanya saja. Ini untuk login admin, ini untuk post admin, await user verification credential, jadi mengecek credential dari data tersebut apakah sudah ada di database atau belum. Jika sudah, nanti misal kita nih buka dashboard slash voucher admin. Nah, nanti user tuh tidak akan bisa mengakses tersebut karena ada apa di sini? User role, if ketika user role admin, ketika bukan user role admin akan keluar seperti ini, akun bukan admin, jadi tidak bisa login ke admin. Ini untuk tampilan lognya. Ini untuk autentikasinya, ini konsol lognya, ini sama seperti tadi. Untuk konsol lognya itu belum muncul. Saya kurang tahu karena apa, mungkin masih keterbatasan ilmu, jadi ya seperti inilah. Ini untuk login gagal, ini sama juga untuk menampilkan gimana sih mengidentifikasikan admin sudah login 50 ini di sini. Ketika login gagal nanti akan balik lagi ke halaman admin login show. Selanjutnya ada root admin voucher, ini untuk pengelolaan data dari admin voucher tersebut. Ada root, ini untuk dashboard tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika di sini bukan dari admin, nanti misal kita mencoba login user nih, coba login user, kita masuk ke halaman ini slash dashboard admin voucher, itu tidak akan bisa karena nanti tampilannya seperti ini. Saya bisa tampilkan, maaf, ini kita coba register dulu karena belum ada. Coba export satu, coba satu dua tiga empat. Seperti ini kita coba akses admin slash dashboard. Oh salah, saya lupa juga, sebentar. Vouchers. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti ini akan akses diolah ketika dia bukan admin, jadi tidak akan bisa masukkan ke login tidak user atau klien tidak akan bisa masuk ke halaman admin voucher. Akses diolah Anda bukan admin. Gitu. Seperti ini. Untuk ini halaman dashboard admin untuk CRUD voucher pulsa seperti ini. Ini untuk CRUD-nya. Daftar pulsa yang belum dibeli ini ada untuk membeli pulsa. Terus ini user ID-nya juga, user ID agar kita dapat menghapus nanti di bagian CRUD-nya. Ini halaman riwayat ketika dibeli nanti akan menampilkan dari indeks riwayat. Jadi tampilan ketika kita mengklik sebuah tombol panjang misal riwayat dari pembelajaran tersebut akan muncul dan menampilkan dari voucher slash riwayat slash titik h. Versinya banyak seperti itu. Voucher pulsa, ini untuk history, ini untuk voucher data, ini untuk voucher diskon belanja sama seperti tadi. Tadi tidak akan bisa masuk ke dalam
itu dalam belum login gitu maksudnya, atau admin. Ini untuk voucher toko listrik, ini untuk voucher kartu juga. Ini untuk history dari belanja yang sudah dibelanjakan, ini untuk voucher diskon, ini untuk diskon juga, diskon history, ini untuk voucher listrik, ini untuk voucher listrik, ini untuk riwayat listrik juga. Jadi dua-duanya ada di sini. Hmm, ini untuk validasi ketika sebuah admin dan user login, nanti akan seperti apa sih? Seperti itu. Ini ada, oh ya, lupa saya menyebutkan, ini ada controller dari login. Seperti ini, controller dari login. Dan ini session flashnya masih tidak muncul, saya juga bingung kenapa apa ya. Ya, karena masih belajar juga, jadi ya seperti itu. Dan ini untuk mode, untuk import user dari user, mode user. Nanti ada di sini. Dari itu kan, oke. Seperti itu, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faisal Adi Saputra. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Adik. Saya akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu hasil kerja saya membuat tampilan. Ya, kita masuk ke menunya dulu, yaitu kita menggunakan Chrome atau sejenisnya. Setelah kita masuk, kita ketikkan localhost titik dua tiga 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 tiga, kita enter. Setelah masuk, kita akan masuk ke dalam menu seperti ini. Ya, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di menu ini. Kita tampilkan dulu codingannya. Ya, setelah kita masuk ke menu ini, setelah kita berada di menu ini, kita akan membahas tentang codingan pada voucherku.com ini. Ya, untuk codingannya kita pilih out, terus kita pilih home, folder home. Nah, ini untuk codingan pada menu-menu ini. Yang pertama kita bahas yaitu title. Pada codingan title ini itu untuk membuat nama web, yaitu voucher belanja, voucher digital. Dan untuk style, pada style ini itu codingan untuk kotak berwarna biru yang ada di home ini. Dan untuk header pada bagian sebelah sini, nanti sebentar, yaitu untuk menampilkan untuk menampilkan nama, yaitu voucher home pada bagian tampilan. Dan untuk yang agak bawah yaitu main yaitu codingan untuk membuat tulisan ini, pilihan voucher digital kamu, pilih voucher digital kamu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu codingan pada bagian bawah sini ada codingan pulsa, yaitu untuk membuat tampilan ini. Dan yang bawahnya lagi ada data yang seperti ini contohnya. Dan untuk yang selanjutnya ada listrik dan diskon untuk membuat tampilan ini. Dan agak bawah sedikit yaitu kita ketemu footer. Footer itu untuk menampilkan gambar warna biru yang ada di bawah sini. Dan untuk info branding itu codingan untuk membuat customer service ini. Dan untuk salah maaf, ini untuk info brandingnya ini untuk membuat tulisan voucherku.com, solusi praktis untuk kebutuhan digital Anda. Dan untuk yang paling bawah sendiri yaitu kontak itu untuk membuat memasukkan kontak customer service. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita masuk ke menu register. Setelah kita masuk ke menu register, kita akan ditampilkan tampilan seperti ini. Dan untuk codingannya kita masuk ke menu outs, lalu ke register. Dan seperti ini codingannya. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktunya kita lanjut saja. Kita kembali dulu, dan untuk yang menu login tampilannya seperti ini dan codingannya ada di out, lalu kita pilih login. Ya, seperti ini. Ya, mungkin kita langsung lanjut cara penggunaannya saja ya. Ketika kita sudah masuk ke web ini, kita daftar dulu atau register dulu, dan kita memasukkan nama lengkap, email, dan password. Karena di sini saya sudah membuatnya tadi, jadi langsung saja kita coba. Ya, jika sudah berada di tampilan seperti ini, kita masukkan nama, email, dan password. Karena di sini saya sudah membuat, jadi kita langsung kembali saja. Dan untuk setelah itu, setelah kita sudah meregister, lalu kita ke halaman login. Dan untuk tampilan halaman login ini ada untuk codingannya ada berada di out, lalu login. Dan seperti ini codingannya. Jika sudah, kita masukkan email dan password. Ya, jika sudah masuk, lalu kita coba untuk membeli atau melihat besar. Kita klik salah satu menu yang ada di sini. Jika kita sudah masuk ke menu ini, untuk tampilan codingannya ada di, karena tadi kita mengklik menu pulsa, jadi codingannya ada di pulsa. Lalu kita pilih list, karena ini berada di tampilan list. Dan untuk codingannya seperti ini. Nah, kita coba beli sekarang. Jika sudah kebeli, maka kita akan tampil pada menu home ini, yaitu riwayat voucher pulsa. Dan untuk membuat tampilan ini pada codingan berada di menu history. Dan ini untuk codingannya. Jika sudah, kita kembali. Dan kita akan membahas menu keranjang yang ada di sini. Dan ini untuk riwayat pembelian voucher. Riwayat pemberian voucher
Ya untuk tampilan kita akan membahas tampilan keranjang yang ada di sini. Dan untuk tampilan riwayat pembelian voucher ini, codingannya berada di menu pada folder page, lalu kita masuk ke folder client. Nah, kita klik riwayat. Dan di sini ada codingan untuk membuat riwayat pembelian voucher ini. Seperti ini codingannya. Dan jika sudah, mungkin yang selanjutnya yaitu tampilan dan yang selanjutnya mungkin akan menampilkan tampilan admin yang akan dilanjutkan oleh Mas Safik. Ya, mungkin untuk tampilan yang selanjutnya yaitu tampilan admin akan dilanjutkan oleh Mas Safik. Ya, melanjutkan dari Mas Faisal tadi, karena tadi saya sudah sampaikan di awal, untuk login user client dan admin dipisah, jadi di sini tidak ada tombol untuk masuk ke login admin ketika kita klik di sini. Admin tidak akan bisa masuk di sini. Seperti itu. Jadi admin pembukanya harus lewat sini. Admin, admin, slash. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tampilannya untuk saya akan membantu sedikit Mas Faisal di sini karena Mas Faisal nggak bikin tampilan untuk admin login. Ini untuk admin login seperti ini. Menggunakan CSR F field. Nanti mengambil datanya di root, admin login memanggil ininya, rootnya seperti ini untuk admin panelnya. Saya buat simpel karena saya nggak terlalu mahir seperti Mas Faisal di bagian front end, jadi saya di bagian back end saja. Jadi seperti ini saya simpelkan aja lah. Soalnya kalau yang jago di bagian front end itu Mas Faisal, untuk database paling jago itu Mas Dimas, seperti itu. Nah, ini untuk loginnya ini. Dan ini juga saya nggak tahu ini kok bisa menggunakan ini, membuatnya itu di mana. Nah, ini bagiannya Mas Dimas, soalnya dia jago banget di bagian ini. Kayaknya di sini loh. Oh, ini ya, ini di sini. Ini buatannya Mas Dimas database-nya. Ya begitulah karena kita bagi-bagi tugas. Password berapa tadi? Password 1 2 3. Nah, oke, ini dashboardnya. Untuk dashboardnya bisa tampilannya dijelaskan oleh Mas Faisal karena sebenarnya di bagian frontend adalah Mas Faisal karena dia jago di bagian frontend. Mungkin di bagian backend bolehlah diadu. Kalau frontend mundur dulu, saya bukan sepuhnya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Faisal. Ya, mungkin saya akan melanjutkan penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Mas Safik. Saya akan menjelaskan tampilan pada dashboard admin ini. Kita tampilkan dulu codingannya. Ya, mungkin seperti ini. Selanjutnya, setelah masuk ke tampilan dashboard admin ini, yang codingannya berada di page, lalu kita masuk ke menu admin, lalu di sini ada codingannya. Di sini codingan untuk membuat dashboard admin ini berada di dashboard titik edg. Setelah kita masuk, kita coba buka salah satu dari menu ini. Kita klik kelola pada menu daftar besar pulsa, dan di sini kita ditampilkan ada banyak sekali menu-menu paket data ya. Nah, untuk memunculkan menu ini, itu ada codingannya yang berada di admin, lalu kita pilih voucher pulsa. Dan ini codingan untuk membuat tampilan pada dashboard daftar voucher pulsa ini. Dan untuk yang selanjutnya, kita coba pilih pada menu tambahkan voucher. Setelah kita masuk ke sini, ini ada codingannya, yaitu berada di index. Dan ini codingan untuk membuat tampilan ini. Dan kita coba isi pada provider ini, kita masukkan provider dari salah satu yang tadi kita lihat, yaitu CL. Nominalnya mungkin 10.000 dan harganya 12.500. Mengapa harganya 12.500? Mungkin yang 1.500 itu kita untuk biaya admin. Dan deskripsinya kita bisa masukkan voucher HP. Dan jangan lupa pada bagian bawah sini kita pilih bentuk tanggalan ya, yang berada di kanan. Kita pilih karena ini uji coba, jadi kita nggak perlu mengikuti tanggal. Lalu kita klik simpan. Jika sudah, maka akan muncul tampilan yang ini, yang seperti ini. Dan kita mungkin coba hapus ya, dari salah satu menu-menu ini kita hapus, kita oke, maka akan muncul voucher berhasil dihapus. Lalu kita klik oke, maka yang tadinya ada di sini sekarang sudah dihapus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Mas Afik.